Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas Ayu dimanapun berada. Hari ini kita bareng Nila bakalan sharing-sharing. Nah, aku tuh ngerasa bahwa belajar fikih itu dulu susah gitu, karena kitab-kitabnya tulisan Arab, belajarnya tuh sulit, diterapin pun sulit, menerimanya tuh kayak loading banget gitu loh. Gitu sampai akhirnya tapi kan kita butuh ya gitu, butuh ilmu fikih ini, terus gimana hacknya gitu, sampai nemu gimana caranya belajar fikih itu bisa menyenangkan gitu. Salah satunya kemarin tuh Nila kan itu ya kelas sama Syarifah Yaya Abud gitu kan ya, sama kelas Ayu tentunya. Kemarin tuh bahas fikih puasa gitu. Sebenarnya apa namanya, memang fikih tuh kadang-kadang memang rumit banget kan untuk dipahami. Tapi itu beliau kayak menyampaikannya tuh dengan happy, dengan apa namanya, dengan gamblang dan juga sesuai dengan kita para anak-anak muda lah ya. Jadi akhirnya kita pun nerimanya tuh dengan enjoy gitu dan masuk gitu ke otak kita, ke diri kita gitu. Akhirnya oh gitu ya ternyata gitu. Karena walaupun asik ya, tapi tetap berbasis dari kitab. Jadi beliau baca kitabnya, terus kita kayak nyimak beliau menjelaskan. Akhirnya apa ya? Kita tuh bisa ibaratnya apa ya? Shortcut ilmu dari kitab itu dari Sarifah Yahya itu, dan akhirnya kita dapat ilmu-ilmunya dengan gamblang dan kita bisa mencatat itu, akhirnya kita praktekkan itu di kehidupan kita sehari-hari tentunya. Karena kemarin fikih puasa, ya sudah kita praktekkan nanti ketika kita puasa, entah puasa Ramadan ataupun nanti kita puasa-puasa sunnah gitu ya. Dan buat teman-teman yang pengen belajar fikih lebih dalam gitu ya, teman-teman jangan khawatir. Takut umurku udah 30-an nih, umurku udah segini, aku nggak mungkin mondok pesantren, aku nggak mungkin belajar yang terlalu panjang, ini itu gitu. Harus nyelesain kitab ini sampai selesai gitu. Mungkin memang kita belum berkesempatan untuk itu ya teman-teman gitu, tapi kita masih punya kesempatan untuk cari ilmu dengan cara yang lain, yaitu dengan shortcut dari para guru-guru kita atau para ningning, para syarifah-syarifah, ustadz-ustazah gitu kan ya. Jadi kita shortcut ilmu mereka, kita belajar dari mereka gitu. Jadi mereka akan merangkum dari cara mereka belajar gitu, entah dari kitab-kitab atau dari guru-guru beliau gitu. Kita tinggal terima dengan dengan lebih gampang gitu, disampaikan dengan sesuai dengan apa ya, bukan usia kita tapi dengan umur-umur kita gitu loh teman-teman. Jadi ibaratnya kita nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti tafsir, tapi kita bisa paham ilmu fikih ini gitu, disampaikan dengan bahasa kita. Nah, bahasa kita gitu, jadi kita mudah paham dan akhirnya kita bisa mempraktekannya gitu teman-teman. Bahkan kita bisa, kalau kita udah benar-benar paham, kita bisa melanjut mendakwahkan kan. Dakwahnya tuh ya bukan berarti harus di mimbar atau teman-teman harus di sosmed keluar-keluar, itu nggak harus, tapi bisa dakwahnya tuh di sekitar teman-teman, mungkin di keluarga, teman, saudara kayak gitu, dari memberikan contoh dan kayak ngingetin gitu. Jadi buat teman-teman yang bingung gimana caranya belajar fikih, gimana caranya aku memperbaiki agama, ya udah teman-teman bisa ikut kelas-kelas online gitu. Teman-teman kan pasti sibuk ya, udah kerja, kuliah, habis kuliah mungkin ngelesin atau apapun itu pekerjaan teman-teman, ibu rumah tangga yang 24 jamnya itu isinya penuh dengan kehektikan mengurus rumah ya, mengurus anak-anaknya. Nah, teman-teman bisa ikut kelas-kelas online itu gitu, karena pertama bisa belajarnya di mana aja dan kapan aja gitu ya. Terus jadi mobile gitu loh teman-teman belajarnya, dan bisa teman-teman akses terus gitu. Dan apa ya, nggak perlu makan waktu yang bertahun-tahun gitu. Tetap ya ilmunya itu kita harus belajar terus menerus, nggak boleh berhenti. Tapi kita bukan yang belajar satu kitab sampai selesai, tapi kita benar-benar belajar ilmu mana yang kita butuh gitu ya. Karena ilmu-ilmu kita harus tahu ilmu-ilmu yang kita butuh dalam mendukung kita ibadah gitu dasarnya. Kalau kita memang belum tahu apa-apa, aku pengen doang belajar dari awal gitu. Dari awal tuh apa? Belajar tentang mungkin tauhid, atau mungkin dari fikih-fikih fikih sholat gitu, karena sholat kan tiang agama kita ya. Insya Allah kalau sholat kita baik sesuai dengan syariat,
kehidupan kita yang lain pun akan juga Allah tata gitu. Akhirnya kita bisa, setelah kita sholatnya bener, kita belajar fikih-fikih yang lain, fikih bersuci, fikih sebelum sholat malah bersuci ya, maafkan kebalik. Kita bisa belajar tentang membaca Al-Quran yang baik, akhirnya Al-Fatihah kita jadi benar kalau sholat gitu. Jadi masih banyak banget yang harus kita pelajarin, tapi kita nggak boleh nyerah kalaupun memang kita tuh umurnya udah 20 ke atas, 30 ke atas, bahkan 40 ke atas. Kita nggak boleh nyerah, kita tetap harus positif, harus terus termotivasi untuk belajar gitu. Karena aku tuh waktu itu pernah juga, teman-teman, aku ngerasa jadi orang yang terlambat juga kok dalam belajar. Tapi waktu itu yang ngajarin aku ngaji waktu itu bilang, orang yang belajar itu dapat 2 pahala. Yang pertama pahala belajarnya, yang kedua pahala dia mengamalkannya. Kalau ibarat belajar ngaji ya, dia dapat pahala belajar ngajinya, yang kedua dapat pahala membaca ngajinya itu, membaca Al-Qur'annya itu gitu. Jadi insya Allah akan lihat kita kok. Semoga Allah selalu memudahkan kita dalam menuntut ilmu, dalam memperbaiki ibadah-ibadah kita. Allah selalu ngasih jalan kepada kita gitu ya. Yuk teman-teman, mulai sekarang pelan-pelan perbaiki ibadah kita, belajar pelan-pelan, perbaiki ibadah kita tuh dengan ilmu. Cari tahu ilmunya biar kita bisa melaksanakan ibadah kita tuh dengan baik, dengan sempurna, sesuai dengan syariat, sesuai apa yang Rasulullah ajarkan gitu ya. Jadi nggak was-was, nggak ngawang-ngawang, nggak yang penting sholat, nggak yang penting ngaji gitu. Tapi benar-benar dengan ilmu. Karena dengan ilmu itu insya Allah ibadah kita semakin baik, dan semoga dari ibadah kita yang semakin baik itu, yang kita usahakan, Allah semakin melihat kita dan Allah semakin membimbing kita dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Akhirnya kita diberikan takdir-takdir yang baik juga. Itu ya teman-teman. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat sharing-sharing hari ini. Maafkan ya kemana-mana, tapi yuk kita bareng-bareng belajar. Kita sama-sama orang-orang yang gak tahu apa-apa tapi pengen belajar banyak hal gitu, khususnya tentang ilmu agama. Semangat belajar terus ya, perempuan-perempuan hebat dan perempuan cantik. Nah, buat teman-teman bisa juga tuh yang mau belajar, keren banget aku. Buat teman-teman yang mau belajar juga bisa tuh cek-cek aja Instagramnya kelas Ayu itu ya. Mungkin teman-teman bisa ambil sedikit ilmu dari sana dan juga bisa dipraktekkan dan juga bisa di-share ke orang-orang di sekitarnya teman-teman gitu. Atau mungkin teman-teman mau ikut kelasnya juga bisa langsung aja hubungi admin Kak Ros ya, Jeng Ayu di 0812 1212 1755 gitu ya. Dan teman-teman, sampai bertemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.